lagi di Apansi TV. Dan kita masih di Ngusik, ngobrolin soal musik. Musik, ngobrolin soal musik. Ya, masih sama gua tentunya. Dan balik lagi, kita kali ini akan membahas tentang kembalinya Tom DeLonge ke Blink-182 dan juga pendapat Matt Skiba tentang statementnya di sosial media dia tentang kembalinya si Tom. Soalnya kemarin banyak juga yang udah masuk di kolom komentar gue maupun DM Instagram bilang suruh nge-review pendapat Matt Skiba tentang kembalinya Tom DeLonge ke Blink-182. Dan gue thank you banget, soalnya responnya gue bilang bagus banget gitu kan. Soalnya jarang-jarang sih gue bikin video tapi diresponnya sebagus ini gitu. Mungkin lagi happening juga gitu. Bener nggak kameramen ya kan? Yoi. Yaudah, gue akan jelasin dulu Matt Skiba ya. Jadi Matt Skiba itu kalau nggak salah awal bergabung itu tahun 2015 setelah si Tom DeLonge memutuskan buat hengkang dari Blink-182 karena berbagai macam masalah yang udah gue jelasin di video-video sebelumnya gitu kan. Kalau kalian belum nonton, kalian lihat aja di situ gitu kan. Terus Matt Skiba sendiri kalau yang belum tahu adalah vokalis, frontman, written song, pendiri dari band Alkaline Trio. Jadi band trio punk rock. Udah gitu asal Amerika, mereka udah banyak jam terbang juga, tour juga, dan punya beberapa album yang menurut gua keren gitu kan. Ya kenapa Blink memutuskan buat menarik Matt Skiba ya karena satu, Matt Skiba dari dulu itu pengen bikin band project atau project bareng Blink-182 tapi belum bisa terlaksana, dan akhirnya ya kata Blink ya inilah waktunya untuk Matt Skiba bikin project sama Blink dan ditawarin langsung menggantikan posisi Tom DeLonge gitu kan. Udah gitu gue bilang dari mereka bergabung dengan Matt Skiba, mereka itu udah gue jelaskan di video sebelumnya juga punya 2 album, gue jelaskan lagi. Yang pertama California itu tahun 2016 dan juga album Nine, album terakhirnya Blink-182 yang tahun 2019 kemarin gitu kan. Udah gitu mereka udah melalui pertunjukan show bersama di 200 pertunjukan lebih dan mendapat nominasi Grammy pertama dan satu-satunya untuk Blink-182 gitu kan. Udah gitu gua akan bahas endingnya aja langsung ya. Jadi awalnya Tom DeLonge itu memberikan pesan untuk Matt Skiba. Pesannya seperti ini. Jadi setelah mengumumkan kembalinya Tom DeLonge ke Blink-182 beberapa waktu yang lalu, kabar Matt Skiba belum diketahui oleh fans-fansnya dan juga ya khalayak ramai gitu kan. Skiba juga belum memberikan statement mengenai posisinya dalam band saat itu gitu. Namun DeLonge akhirnya membuka suara lewat postingan Instagram pribadinya kepada Skiba. Nah, kata-katanya kayak begini. DeLonge berterima kasih kepada Skiba atas semua yang ia lakukan untuk band selama Tom DeLonge pergi. DeLonge juga mengakui bahwa hubungan ketiga trio Tom, Travis, dan Mark memang agak rumit. Gitu. DeLonge menyebut bahwa Blink-182 tidak mungkin bisa bertahan hingga sekarang jika bukan berkat Matt Skiba. Jadi lu yang dari kemarin nge-DM gue bilang, gue tuh lebih suka Tom karena Tom itu bla bla bla. Iya sama, gue juga sebagai Blink-182 sejati tuh Tom tidak akan tergantikan, dan gue bilang Tom adalah segalanya untuk Blink-182. Tapi jangan salah, Skiba juga berperan penting. Lu semua harus ingat, Skiba berperan penting untuk ngehidupin band ini gitu, karena band yang udah ditinggalkan tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada sesuatu. Nah, dengan Matt Skiba ini datang, gue bilang memberikan warna baru gitu. Come on lah, jadi jangan kayak mendiskriminasi bahwa Matt Skiba sama Tom gak bisa sebenarnya sih. Gue bilang sih gitu kan. Udah gitu balik lagi ya.
setelah beberapa waktu Tom DeLonge menyampaikan pesan khusus untuk Mas Kiba, pendapat Mas Kiba tentang Tom DeLonge ke Blink-182 itu terjadi. Setelah postingan pesan hangat Tom DeLonge untuk Mas Kiba, kita lanjut ya. Beberapa waktu yang lalu, para fans masih menunggu tanggapan Skiba. Soalnya dia tidak memposting apapun, tidak berkomentar apapun tentang kembalinya Tom ke tubuh Blink-182. Penantian berakhir setelah Skiba akhirnya memposting poster single terbaru Blink di Instagram pribadinya nih, kalian bisa lihat di sini. Gitu kan. Skiba menyampaikan kebahagiaannya atas kembalinya Tom ke band atau ke Blink-182 gitu. Ia juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Blink dan fans karena telah menerimanya dengan baik selama bergabung dengan Blink. Kalian bisa lihat kan, bisa lihat bahwa ya pribadinya Mas Kiba ya emang humble. Sebenarnya perpisahannya si Mas Kiba dari Blink ini gue bilang agak sedikit rancu sih. Harusnya caranya jangan kayak gini juga gitu kan, bener nggak sih? Udah gitu, gue juga kemarin dapat juga info dari temen gue gitu kan. Dia ngasih info bahwa balik lagi Mas Kiba ya, Mas Kiba bilang kepada Future, Mas Kiba mengakui telah merekam 8 hingga 9 lagu yang seharusnya bisa dijadikan mini album bersama Blink-182 sebelum Tom DeLonge bergabung. Apa pendapat kalian? Gitu kan, tulis di kolom komentar. Gue juga agak rancu gitu kan. Mas Kiba bilang gini, hampir ada nilai keseluruhan album ungkap Mas Kiba. Ini seharusnya menjadi EP dan itu terus berjalan dan sekarang kami memilikinya. Gue nggak tahu apakah mereka akan dihapus atau lagu-lagu yang udah direkam akan dihapus, maksudnya Matt gitu kan. Tapi ada 8 atau 9 lagu baru yang sudah selesai digarap bareng mereka, bareng si Matt, Travis dan juga Mas Kiba gitu kan. Mas Kiba yakin lagu yang direkamnya bersama Blink-182 punya kualitas yang bagus untuk bisa dirilis dan didengerin banyak orang, kata dia. Berarti nggak menutup kemungkinan, gue bilang lagunya ya rasa-rasanya mungkin kayak di album Nine atau enggak album California yang kemarin itu gitu. Gue rasa sih itu, soalnya emang gini loh, karakter Mas Kiba tuh kalau gue bilang karena dia punk rock, karakternya jelas. Gue juga dapat komentarnya tuh keren ya. Jadi gue suka sama audiens gue karena dia komentarnya tuh gue bilang langsung to the point gitu kan. Dia ada salah satu audiens gue bilang kayak karakternya Skiba tuh lebih kuat dibandingin Tom DeLonge. Pelafalannya tuh lebih lantang gitu kalau untuk gaya bernyanyinya, karena memang gaya bernyanyi Tom DeLonge udah kita ketahuin juga gayanya nyampurin British UK sama USA, jadi emang agak-agak squash gitu. Udah gue jelasin di video sebelumnya gitu kan. Nah kalau Mas Kiba tuh lantang juga karena dia tuh basicnya punk rock gitu kan. Jadi menurut gue ya plus minus lah kalau gue bilang gitu kan. Namun sayangnya Skiba nggak tahu apakah lagu-lagu tersebut bakal dirilis sama Blink-182 suatu hari nanti. Jadi dia masih simpang siur nih, lagu yang udah gue rekam 7-8 lagu ini masih diproduksi nggak gitu, dengan ya kalau mau ya mungkin ganti vokalis gitu kan, karena mungkin record yang udah record dengan vokalnya si Matt bakal diganti ke Tom DeLonge, tapi apakah cocok? Lagi pertanyaan gue gitu kan. Terus udah gitu gue bahkan nggak memikirkan rekaman itu, tapi gue punya itu lagu yang bagus, kata si Matt. Gue akan merahasiakannya, akan menyimpannya selamanya gitu. Jadi intinya lagu itu udah rampung, 7-8 lagu itu udah rampung, dan hanya pihak Matt Skiba, Travis Barker, sama Mark Hoppus doang yang udah denger gitu kan. Harusnya sebenarnya bikinlah dulu EP-nya, tayangin ke publik, baru si Tom DeLonge balik sebenarnya. Jadi sayang aja menurut gue sih, dulu udah bikin karya 8 bisa jadi EP gue bilang, tapi sayang banget kalau sampai nggak diproses gitu kan. Udah gitu kata si Matt, lanjut ya. Tapi kita lihat saja, nggak tahu, mungkin itu sesuatu yang bisa kita buka dan lihat secara berbeda. Namun itu sesuatu yang akan keluar nanti. Gue nggak tahu akan keluar apa enggak untuk EP atau mini album bersama Matt Skiba, kata dia begitu. Jadi garis besarnya sih gue bilang sih intinya begini sih. Kalau di satu sisi kemarin ada yang bilang kembalinya Tom bagus, ada yang bilang Matt Skiba keluarnya dengan secara begini. Intinya mah menurut gue sih gini sih, banyak
banyak yang nggak berspekulasi kalau dari pihak Blink ada yang nggak adil buat Skiba, ya kan, intinya gitu. Tapi Skiba nggak pernah mempermasalahkannya. Udah gitu, dan dari awal juga udah dibilang kalau dia murni membantu Blink. Itu jelas, karena Blink ditinggal vokalisnya maupun gitarisnya gitu, otomatis Blink itu nggak bakal jalan gitu kan. Dan ya positive thinking aja, mungkin mereka udah bikin perjanjian atau semacamnya kalau suatu saat Tom itu akan balik, ya itu garis besarnya kayak gitulah intinya gitu kan. Jadi come on lah, jadi kalau misalnya lu menyalahkan Mat Skiba untuk kenapa sih lu harus menggantikan Tom DeLonge, ya karena kalau nggak digantikan Mat Skiba, Blink itu tidak akan bisa tetap jalan, tetap eksis gitu menurut gue sih gitu kan. Jadi menurut gue sendiri dari kubu Tom DeLonge, gue berspekulasi bahwa thanks banget buat Mat Skiba gitu kan, udah menyempatkan waktunya selama 7 tahun hingga band Alkaline Trio-nya terbengkalai, tidak jelas arahnya kemana, demi Blink-182 yang kasar kata ya memang notabene lebih famous dan segala macam, duit juga lebih banyak mungkin. Tapi balik lagi, ada satu yang ditumbalkan, ada satu yang dikorbannya, itu bandnya dia sendiri yang udah dirilis dari lama. Mereka ngejalaninnya bareng-bareng temannya, dan harus divakumkan dulu demi ngebantu Blink-182. Dan tanggapan kalian, misalnya kalau kalian terlalu membenci Mat Skiba sih, jujur gue nggak setuju gitu. Balik lagi, Mat Skiba begitu ngebantu banget buat Blink gitu kan. Tapi emang caranya Blink, gue bilang sih baliknya Tom gitu agak gimana gitu ya. Soalnya tahu-tahu Skiba yang didepak, harusnya ada statement tertentu bahwa gue mengundurkan diri, bilang kayak ke media. Ini kan nggak ada, jatuhnya kayaknya dia didepak, udah gitu. Gue sih cuman caranya doang kayaknya salah gitu menurut gue. Walaupun gue senang Tom DeLonge balik lagi untuk Blink-182 gitu kan, karena memang nyawanya Blink-nya trio ini, Tom, Mark, Travis gitu kan. Udah gitu balik lagi sih, emang band kalau udah bongkar pasang sih, gue bilang sih ntar bakal bongkar pasang juga. Tapi gue nggak tahu kedepannya, mudah-mudahan ini konflik yang gue bilang menemukan titik terang, dan gue bilang sih karyanya Matt bakal ada selalu di hati para fans-fansnya Blink-182. Ya gue nggak tahu itu sebagian ya, mungkin karena memang Tom DeLonge banyak berperan besar di band ini gitu kan. Tapi setelah dia cabut, wajib kalian tahu bahwa Matt Skiba lah penyelamatnya. Tanpa Matt, kalian nggak akan bisa mendengarkan lagu-lagu Blink lagi, walaupun memang tanpa karakter vokalnya Tom, karena dia sibuk mengurusi To The Star, udah gitu sibuk mengurusi Angel and Airwave dan sebagainya gitu kan, bisnis-bisnis dia gitu kan. Ya intinya gimana pun, gue selaku fansnya Blink-182 dari awal mulai mereka membentuk drumnya bareng Scott Trainer, tiba-tiba jadi Travis, dan sekarang ibaratnya digantikan dengan Matt Skiba. Gue berterima kasih kepada Matt. Jujur itu setelah pendapat statement kalian, misalnya kalau gue ternyata lebih ngedukung si Tom DeLonge, mau ngedukung secara Matt Skiba, silakan tulis di kolom komentar aja gitu kan. Ya mungkin segini aja kali ya. Thank you banget yang udah banyak nge-DM gue untuk bisa kita ngomongin bahwa ternyata Matt Skiba nggak seburuk yang dipikirkan orang setelah dia menggantikan sosok Tom DeLonge gitu, karena dia masing-masing punya karakter gitu menurut gue gitu kan. Makanya gue angkat hari ini, gue bikin videonya karena menurut gue antusias kalian terlalu besar gitu kan untuk ngebahas band ini, dan mudah-mudahan tidak bosen gitu kan. Thank you banget yang udah support hingga lu bikin lagi dong video tentang Mat Skiba dan Blink. Kan kadang-kadang ada juga di satu sisi video yang memang belum bisa kita bikin gitu, karena memang belum ada statement. Kayak kemarin gue pengen bikin tapi belum ada statement mengenai si Mat Skibanya, si Tom DeLonge bilang apa, tapi setelah ada ya baru bisa gue bikin gitu kan. Ya mungkin sampai di sini aja gitu kan. Misalnya kalau ada saran kritik bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, comment, subscribe biar channelnya berkembang. Dan balik lagi gue bilang thank you banget Mat Skiba udah bisa support Blink hingga 7 tahun. Itu apresiasi terbesar dari gue buat lu selaku gue fansnya Blink gitu kan. Ya, pokoknya nanti kita bertemu di musik-musik selanjutnya ya, mungkin dengan berita-berita yang agak happening dan kurang happening, terserah lah gitu bilang. Thank you banget yang udah nonton untuk hari ini gitu kan. Pokoknya see you di next video. Bye bye.